Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki hadis ke-35. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca hadis Rasulullah dari kitab Arba'in Nawawiyah di hadis ke-35, dan hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang panjang yang ada di dalam kitab Arba'in. Oleh karena itu sepertinya kita tidak dapat menyelesaikan dalam satu pertemuan hadis ini, tapi mungkin akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan masih membahas hadis ke-35. Lengkapnya hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu wa la yakdhibu wa la yahkiru. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu al-Imam Muslim. Jadi kita bisa lihat hadis ini cukup panjang ya. Dikatakan di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling dengki. Wala tanajashu, jangan saling tanajus. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan membeli salah seorang di antara kalian di atas pembelian orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, orang muslim itu dengan orang muslim lainnya adalah bersaudara. La yadlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdulu, tidak boleh menipunya. Wala yakdzibu, tidak boleh mendustakannya. Wala yahkiru, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke dadanya. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah bagi seseorang dari sebuah kejahatan an yahkira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya orang muslim. Kullul muslimi alal muslimi, sesungguhnya setiap muslim atas muslim lainnya itu haramun, diharamkan, damuhu, untuk menumpahkan darahnya, wa maluhu, untuk mengambil hartanya, wa irduhu, untuk merusak kemuliaannya. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lihat hadis ini satu, yaitu riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim, tetapi di dalam hadis ini begitu banyak kandungan pelajaran hikmah yang bisa kita bahas satu persatu. Walaupun tidak secara detail, ada beberapa perkara yang penting dibahas untuk yang tersebut di dalam hadis ini, seperti masalah telah tahasadu, jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan saling tanajus. Apa itu tanajus nanti kita bahas.
wala tabaghadu, dan jangan saling benci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan menjual dalam jualan saudaranya. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian saudara hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena pada hakikatnya orang muslim dengan orang muslim itu adalah bersaudara. Dan tidak boleh diharamkan untuk melakukan kezaliman, eh, penipuan, kedustaan, dan saling merendahkan. Ketakwaan itu di sini, di dada, kata Rasul, di hati. Dan cukuplah bagi seseorang itu melakukan sebuah kejahatan ketika dia merendahkan saudaranya. Jadi tema-tema yang tentunya sangat bagus untuk kita bahas satu persatu dari apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, secara singkat kita akan bahas yaitu kalimat la tahasadu, jangan saling hasad. Jadi Rasulullah melarang, mengingatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita untuk tidak mendekati perbuatan yang namanya hasad. Hasad ini secara bahasa adalah kedengkian atau maaf iri, mungkin kalau bahasa harian kita biasa iri. Di dalam bahasa istilah agama, tamanni zawalun ni'mati 'alal mahsud. Itu tamanni zawalun ni'mah 'alal mahsud. Menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Itu disebut hasad. Tentunya panjang penjelasan para ulama tentang hasad, dan sepakat seluruh ulama hasad merupakan perbuatan yang haram. Nah, karena tadi Rasulullah mengatakan la tahasad, jangan saling melakukan hasad, jangan saling iri, jangan saling tidak suka dengan nikmat yang diterima saudaranya. Karena orang mukmin itu pada hakikatnya dia harus menyenang atau bergembira, ikut bergembira, ikut senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Seperti yang sering kita dengar dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ketika seorang muslim mendapatkan nikmat, seharusnya muslim lainnya itu gembira. Walaupun dia tidak mendapatkan nikmat itu, tapi dia gembira. Kenapa? Karena saudaranya mendapatkan nikmat. Begitulah sikap seorang muslim. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak suka, justru malah benci, marah ketika saudaranya dapat nikmat, ini menunjukkan lemahnya iman. Nah, ini yang disebut dengan hasad. Maka Rasulullah bilang, la tahasad, jangan saling hasad. Kenapa? Karena hasad ini merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin seharusnya gembira dengan nikmat yang diterima saudaranya, bukan malah benci. Apalagi sampai berangan-angan hilang nikmat tersebut. Dan itulah yang disebut hasad. Tamanni zawalu ni'mah anil mahsud. Itu tamanni zawalu ni'mah. Dia berkeinginan untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Itu adalah hasad. Dan ini dilarang dalam Islam. Hasad atau menginginkan nikmat seseorang itu hanya diperbolehkan di dalam dua hal. Rasulullah SAW pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Ini hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali di dua perkara. Jadi kita tidak boleh iri, tidak boleh menginginkan nikmat orang kecuali di dua perkara. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yaitu seseorang yang dikasih harta, yang dikaruniai harta yang banyak, lalu harta itu digunakan, dijalankan di jalan yang dikehendaki dan diridhai Allah. Maka saat itu boleh seorang mukmin untuk iri. Dia berangan-angan memiliki harta seperti yang dimiliki oleh saudaranya, tetapi untuk beramal soleh. Ketika kita melihat ada orang ahli sedekah, orang kaya dan banyak sedekahnya, maka boleh kita berkeinginan, ya Allah, saya ingin kaya kayak dia. Saya ingin kaya seperti orang itu. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah seperti yang dia lakukan. Nah, ini boleh. Ada keinginan iri dalam artian kebaikan, diperbolehkan. Atau yang kedua,
wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yagri biha wa yu'allimuha. Dan orang yang diberikan ilmu lalu dia menjalankan ilmunya, dia gunakan ilmunya untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Maka orang ini merupakan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Maka kita boleh iri dengan orang seperti ini. Ini dalam artian ya Allah, saya ingin menjadi orang alim seperti dia dan bisa mengamalkan ilmunya dengan benar dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah, hasad itu hukumnya haram. La tahasadu. Karena la di sini larangan al-amru yadullu alal wujub, kata para ulama, bahwa larangan itu menunjukkan kewajiban. Artinya kalau perintah itu menunjukkan kewajiban, kalau larangan nahyu yadullu ala tahrim. Larangan itu menunjukkan atas perbuatan yang haram. Nah, ini perintah untuk menjauhi, maka ini hukumnya haram. Sepakat seluruh ulama hasad itu haram, dan hasad itu artinya tamanni zawalu ni'mah anil ghair, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat yang diterima oleh orang lain. Dan tidak diperbolehkan hasad kecuali di dua perkara, yaitu orang yang diberikan harta dan mengamalkan atau menggunakan harta tadi di jalan yang diridhai Allah. Atau orang yang diberikan ilmu dan ilmunya itu diamalkan. Itulah yang menjadi kata Rasulullah diperbolehkan bagi kita untuk iri dengan mereka. Dan kenapa sih kita itu dilarang hasad? Nah, karena memang selain yang pertama hukumnya haram, pasti ada hikmah di balik larangan Rasulullah SAW. Karena kita tahu semua wahyu, baik dalam Al-Quran dan hadis, baik itu perintah atau larangan, pasti ada hikmah yang terkandung di setiap perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita lihat apa hikmah larangan hasad itu, apa bahayanya? Nah, yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 61 bahwa orang kalau ada hasad di dalam diri itu mudah melakukan kejahatan. Hasad itu mendorong atau pendorong utama untuk orang melakukan kejahatan. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Isra, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qal a'asjudu liman khalaqta tina. Itu ketika perintah Allah yang ditujukan kepada para malaikatnya, Allah berfirman, wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Kepada siapa? Li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak sujud. Kenapa? Nah, dia mengatakan, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud sama makhluk yang diciptakan dari tanah? Artinya apa? Dia iri. Dia merasa mulia. Si iblis ini merasa mulia karena dia merasa lebih utama, lebih bagus, lebih mulia daripada Nabi Adam. Si iblis itu mengatakan, apakah aku harus sujud kepada seseorang yang dibuat dari tanah? Di ayat yang lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Lalu dia merasa lebih mulia dan iri ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kok bisa sekelas Nabi Adam yang mungkin bahan ciptaannya itu hanya sekedar dari tanah, kok saya disuruh sujud? Wah, enak sekali dia. Nah, dia ngiri dengan atau iri atau hasad dengan apa yang diperoleh oleh Nabi Adam, sehingga timbullah kemaksiatan, dia tidak mau sujud. Dikatakan oleh para ulama, yang mendorong iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yang pertama adalah hasad, iri dengan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Adam, sementara dia tidak diberikan karunia tersebut. Yang kedua, kejahatan pertama di bumi pun karena didorong oleh hasad. Ini sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watlu alaihim, dan bacakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, naba'a bani Adam,
cerita tentang dua putra Nabi Adam. Bilhaq, yang terjadi dengan betul-betul terjadi. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berkorban atau mendekatkan diri kepada Allah melalui sedekah, melalui kurban. Fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah seorang di antara mereka, yaitu dari Habil, walam yutaqabbal minal akhar, sementara dengan dari yang lainnya, yaitu Habil, tidak diterima. Maka timbul iri, maka timbul hasad di hati Qabil. Maka dia berkata, la aqtulannaka, sungguh aku akan bunuh engkau wahai Habil. Habil menjawab, sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentunya dikatakan di dalam hadis, waktu itu Qabil itu merasa iri dengan Habil karena sedekah Habil diterima, dia tidak diterima. Maka timbul kenikmatan yang diberikan kepada Habil, dia tidak peroleh, maka timbul iri, timbul hasad, sehingga terjadilah pembunuhan Habil. Nah, ini tentunya hasad itu menumbuhkan perbuatan kemaksiatan. Kemaksiatan itu banyak didorong oleh karena sifat hasad tadi. Begitu juga kalau kita membaca Al-Quran tentang orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Baqarah 109, Allah juga pernah mengungkapkan bagaimana sikap Yahudi itu dan Nasrani Ahlul Kitab itu adalah hasad. Besar hasadnya mereka di dalam diri mereka terhadap kaum muslimin. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah tersebut, wadda katsirum min ahlil kitab, telah banyak berkeinginan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, untuk apa? Lau yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian mimba di imanikum, setelah keimanan kalian kuffara, sebagai orang-orang yang kafir kembali. Kenapa? Hasadan min di anfusihim. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad di dalam diri mereka. Nah, ini tentunya para ulama sampai mengatakan bahwa sifat hasad itu adalah sifatnya Yahudi dan Nasrani. Sifatnya Ahlul Kitab terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Karena hasad itu adalah sifatnya Yahudi, sifatnya Nasrani. Hasad itu mendorong orang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan pertama di atas muka bumi ini karena hasad. Kemaksiatan pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah yang namanya syaitan pun karena hasad. Maka ketika timbul hasad di dalam diri seseorang, maka mulailah timbul berbagai macam kejahatan. Dan juga hasad ini termasuk penyakit. Sebagaimana diceritakan oleh Zubair ibn Awam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, telah menjalar, telah menular penyakit kepada kalian dari penyakit orang-orang terdahulu, yaitu apa? Al-hasadu wal baghdha, yaitu iri dan kebencian. Al-hasad wal baghdha, iri dan kebencian. Jadi ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Artinya orang yang hasad berarti dia sedang kena penyakit. Penyakitnya seperti penyakit orang-orang dahulu. Orang dahulu maksudnya Yahudi Nasrani, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang buruk, itu sifatnya adalah hasad. Jadi ketika seseorang ada hasad di dalam dirinya, segeralah dia berusaha untuk memberikan obat agar penyakit yang namanya hasad itu tidak menjadi subur, berkembang. Jadi hasad ini penyakit, sebagaimana dikatakan, sungguh telah menjalar penyakit orang-orang terdahulu, yaitu al-hasad wal baghdha. Jadi ketika seseorang timbul hasad, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu seperti kita sakit, punya penyakit, dibiarkan, nanti dikhawatirkan akan semakin memperparah penyakitnya atau memperparah sifat hasad karena dibiarkan. Kemudian alasan yang lain
yang menunjukkan bahwa hasad ini merupakan perbuatan yang haram dan memiliki efek yang sangat buruk. Apa itu? Kalau orang hasadnya kuat di dalam dirinya, maka imannya akan melemah. Semakin besar hasadnya, semakin lemah imannya. Jadi tidak mungkin bercampur. Hasadnya kuat, imannya kuat, tidak mungkin. Kalau hasadnya kuat, ya berarti imannya lemah. Ketika imannya kuat, berarti hasadnya lemah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi jawfil mu'minin. Tidak akan berkumpul di hati seorang mukmin apa dua perkara, tidak mungkin berkumpul karena dua ini selalu bertentangan. Apa saja dua itu yang tidak berkumpul di hati seorang mukmin? Yang pertama, ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Debu, debu yang berterbangan di medan pertempuran karena Allah dan dengan debu neraka jahannam. Jadi kata Rasul tidak mungkin orang yang jihad fisabilillah yang terkena debu kotor karena jihad fisabilillah akan terkena debu-debu neraka. Nah, yang kedua, wala yajtami'ani dan tidak akan berkumpul fi qalbi abdin di hati seorang hamba al-imanu wal hasad, keimanan dan hasad. Jadi kata Rasul tidak mungkin di dalam hati seseorang terkumpul iman dan hasad. Kalau imannya ada, hasadnya akan mengecil, semakin kuat semakin kuat imannya, semakin kecil hasadnya. Sebaliknya, ketika imannya lemah, maka hasadnya itu akan semakin membesar, membesar, membesar. Karena tidak mungkin kata Rasul iman dan hasad berkumpul dalam satu tempat. Kalau di situ ada iman, maka hasadnya hilang. Kalau di situ ada hasad, maka imannya hilang. Ini eh, di antara bahaya orang yang memiliki sifat hasad. Bahaya orang yang memiliki sifat hasad. Karena ini salah satu efek buruk yang ditimbulkan oleh hasad itu menghilangkan keimanan. Dan juga tentunya kalau iman sudah hilang, tentunya kebaikan sulit untuk didapat dengan banyaknya dengan suburnya hasad di dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. La yazalun nas, orang itu akan terus menjadi baik malam yatahasadu, selama mereka belum saling hasad. Tapi kalau sudah hasad, iri, dengki, maka ini menjadi hal yang membuat uh, hilangnya kebaikan, hilangnya iman. Ini merupakan cukup banyak ya, cukup banyak sekali penjelasan para ulama tentang bahayanya hasad. Dan yang terakhir hadis Abu Dawud, ini yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, la iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian terhadap hasad. Iyyakum wal hasad. Kenapa? Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad itu akan memakan kebaikan kama ta'kulu an-naru al-hatab. Sebagaimana api akan membakar kayu bakar. Jadi kata Rasul, hati-hati kalian terhadap hasad. Karena hasad itu dapat menghilangkan, menghancurkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Ini menunjukkan hal yang mengerikan tentunya. Jangan sampai kita sering beramal soleh, banyak beramal soleh, tapi pada akhirnya yaumil qiyamah habis kebaikan kita. Kenapa? Karena tadi hati kita dipenuhi dengan hasad. Nah ini tentunya kenapa Rasulullah mengatakan la tahasadu, jangan saling hasad. Karena hasad itu banyak sekali keburukan-keburukan yang ditimbulkan. Di antaranya tadi, orang yang memiliki sifat hasad berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam kejahatan. Hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Hasad itu ketika ada, maka iman itu akan hilang. Karena tidak mungkin berkumpul antara hasad dan iman di dalam hati seseorang. Nah ini tentunya di antara yang tidak kita sebutkan
apa kebaikan atau tidak kita sebutkan semua keburukan hasad. Itu hanya sebagian daripada efek buruk yang ditimbulkan oleh hasad. Maka Rasulullah wajar ketika mengatakan la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Karena kalau saling hasad, sungguh iman kalian akan hilang, kebaikan kalian akan hilang, bahkan tumbuh niat-niat yang buruk, kejahatan akan ada, bahkan kebaikan kita uh, dikhawatirkan akan habis sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Yang terakhir berkaitan dengan hasad, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita supaya kita tidak terlalu khawatir dengan orang yang hasad dengan kita. Yang pertama, orang yang merasa atau adanya orang yang hasad terhadap dirinya, maka yang pertama tetap istiqomah dengan keimanan, dengan amal soleh. Karena para ulama mengatakan arruju'u ilallahi wa tajdidu taubati ma'allahi minad dunubi allati sallatat alaihi a'da'uh. Dikatakan hendaklah orang itu selalu kembali kepada Allah dan memperbarui taubatnya dari berbagai macam dosa supaya musuh-musuhnya tidak bisa menguasai. Artinya orang kalau ada hasad terhadap diri kita maka perkuat, jaga jangan sampai hasadnya itu membawa bahaya kepada kita. Dengan cara bagaimana? Tingkatkan iman, istiqomahkan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, jangan lupa orang yang kalau seandainya kita yang dihasati sama orang lain, selain kita meningkatkan iman dan takwa, taubat, amal soleh, yang kedua, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jadi bisa diselesaikan urusan-urusan kita. Orang yang hasut sama kita, orang yang hasad sama kita, insya Allah tidak bisa menimbulkan efek buruk kepada kita. Kenapa? Karena Allah yang mengurusi mereka. Kemudian jangan lupa banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Da'allaha bi an yuqiyaka minal hasad. Hendaklah dia berdoa kepada Allah bi an yuqiyaka untuk supaya menjagamu minal hasad dari perbuatan yang hasad. Jadi orang yang sedang di hasad yaitu hendaklah tetap untuk menjaga al-iman, ya, menjaga takwa. Yang kedua, tawakal kepada Allah, jangan terlalu khawatir karena memang eh, orang hasad kepada kita itu hal yang biasa, terutama bila kita memiliki kelebihan. Karena ada perkataan Rasul walaupun sanadnya fi dhaf, ada sedikit kelemahan Rasul pernah bersabda, dikatakan likulli ni'matin mahsud. Ini sebenarnya ada beberapa kalimat sebelumnya, tapi potongannya di antara kalimat tersebut Rasul mengatakan apa? Likulli ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki kelebihan nikmat mesti ada yang hasad. Jadi siapapun kita, ketika kita punya nilai lebih dengan orang-orang di sekitar kita, maka akan ada timbul hasad. Jadi ketika kita dapat nikmat yang banyak, jangan santai. Justru semakin banyak nikmat, semakin harus lebih semangat ibadahnya. Kenapa? Karena akan banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang itu disebut hasad. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang ada di sekitar kita berkeinginan hilang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu karena hasad. Maka untuk menjaga diri supaya tidak terjadi apa yang mereka inginkan, itu jangan lupa tadi jaga iman, tawakal kepada Allah, jangan terlalu was-was memikirkan kejahatan mereka, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari fitnatul hasad, dari fitnah sifat hasad. Kemudian yang keempat, tetap berlaku adil. Yaitu berlaku adil maksudnya terhadap orang, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, tapi tetaplah jangan kita menunjukkan ketidaksukaan juga kepada dia. Karena itu akan menumbuhkan permusuhan yang lebih. Tapi yang ada, bersikap baiklah tetap sama dia. Al-adu ma'al hasid, orang yang berlaku adil bersama hasid dengan orang yang melakukan hasad terhadap dirinya
al-adlu ma'al hasili wa adamul isa'ati ilaih bil mithli, dan tidak melakukan keburukan kepadanya seperti yang dilakukan kepada kita. Artinya ketika ada orang yang hasad kepada kita, kita jangan membalas dengan hasad. Tetaplah kita melakukan kebaikan. Kalau memang ada rezeki, berbagi dengan mereka itu lebih. Jangan kita bersikap membalas dengan hasadnya mereka kepada kita. Kemudian yang kelima, usahakan kalau bisa adalah al-ihsanu ilal hasid. Tetap berlaku baik kepada orang yang hasad tadi. Insya Allah dengan kebaikan kita yang kita berikan kepada mereka, itu akan berubah hasadnya menjadi cinta kepada kita. Nah, ini merupakan penjelasan para ulama tentang hasad. Jadi kata Rasulullah, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling dengki. Nah, ini merupakan perintah yang mengandung larangan, yang bila kita langgar kita akan mendapatkan dosa. Nah, kenapa dosa? Karena tadi sudah disepakati perbuatan hasad, dengki, tamanni zawalun ni'mah anil khair, menginginkan nikmat hilang dari saudara, itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan efek buruknya sangat banyak seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi berkata lagi, bersabda lagi di hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian hasad, wala tabaghad, wala tanajashu, dan jangan saling tanajus. Wala tanajasu. Apa ini maksud kata tanajus? Nah, itu kadang di dalam kitab-kitab terjemahan, kitab Arba'in Nawawi misalkan ada kalimat terjemah, itu dilafatkan, diterjemahkan seperti yang tertulis. Seperti kan hadis itu kan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling hasad dan jangan saling tanajus dan jangan saling membenci. Apa sih tanajus itu? Tanajus itu ada yang menerjemahkan yang pertama menipu. Nah, wala tanajasu, jangan kalian saling menipu di dalam jual beli, di dalam muamalah lainnya. Jangan kita suka menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mengandung tipuan. Ini dilarang. Jangan kalian saling menipu. Maka di lafaz tadi wala tanajasu. Jangan kalian saling menipu. Kemudian ada pendapat yang kedua, makna tanajus itu bukan menipu, tapi tanajus itu adalah membuat tipuan tapi berkaitan dengan jual beli. Nah, ini tanajus. Contohnya, ketika ada seseorang yang ingin membeli suatu benda, misalkan nih orang mau membeli HP dengan kita. Lalu ini ada dua model, tanajus terhadap pembeli atau tanajus terhadap penjual. Nah, ini tanajus. Misalkan nih, saya ingin membeli barang si A. Misalkan HP saya ingin beli. Terjadi tawar menawar. Dia buka harga 10 juta misalkan. Lalu saya tawar 9 juta misalkan. Ternyata belum selesai transaksi jual beli, belum selesai tawar menawar, belum terjadi kesepakatan. Lalu ada satu orang yang datang, ini orang ketiga. Dan dia mengatakan, wah ini HP bagus banget, mahal ini kalau di luar. Ini kalau saya punya uang, berapa nih harga 9 juta? Wah, saya sih kalau punya 10 juta, kalau saya punya uang 10 juta pasti saya bayar. 11 kalau perlu saya bayar. Saya ingin banget, enak banget, nih, bagus banget, ini barang murah. Wah, Bapak kebetulan nih dapat harga yang luar biasa nih, dibuka 10 juta. Akhirnya si pembeli yang pertama tadi tertarik dengan ucapan orang itu. Lalu dibelilah si HP tadi dengan harga 10 juta. Dan ternyata si orang ketiga ini sebenarnya tidak ada minat untuk membeli HP itu. Dan dia melakukan atau mengucapkan itu supaya memotivasi saja bagi si pembeli pertama yang tadinya ragu masih menawar 9 juta, akhirnya jadi 10 juta.
Kenapa? Karena dia tertarik dengan ucapan si orang ketiga tadi. Nah, orang ketiga ini disebut tanajus. Jadi jangan engkau saling tanajus. Kalau definisi fikih, orang yang berpura-pura membeli satu barang, padahal dia tidak ada keinginan untuk membelinya. Hanya sekedar untuk memancing pembeli agar membeli. Maka dia katakan, wah ini murah banget kamu dapat. Jadi kalau saya punya uang, saya akan beli. Tapi sayang, saya nggak punya. Nah, itu membuat si pembeli yang tadinya ragu-ragu dengan harga yang telah disepakati, ya, yang telah disebutkan tadi, belum terjadi kesepakatan. Yang penjual minta 10 juta, pembeli 9 juta. Yang tadinya si pembeli ragu-ragu, masih tetap mau bertahan 9, nggak jadi. Malah dia bayar 10 juta. Kenapa? Gara-gara si orang ketiga tadi. Orang ketiga tadi mengatakan, wah ini barang murah. Kalau ada uang saya mau bayar. Tapi sayang saya nggak punya uang. Kalau saya punya saya akan bayar. Ini murah banget, kamu beruntung dapat harga seperti ini. Nah ini tanajus namanya. Atau si orang yang ketiga ini, dia tidak menginginkan untuk membeli barang itu, tapi memotivasi supaya pembeli membeli. Atau sebaliknya, dia memotivasi untuk penjual agar menjual dengan lebih murah. Misalkan ada orang yang datang ke satu pasar, dia mau beli barang misalkan. Tadi misalkan mau beli HP. Si penjual menjualnya 10 juta. Si pembeli mintanya 9 juta. Belum terjadi kesepakatan, datang orang ketiga. Terus waktu dia datang, dia lihat, dia bilang, berapa nih HP-nya Pak dijual? 9 juta, 10 juta, tapi si pembeli maunya masih 9 juta. Wah, kalau saya mah nggak suka. HP ini jelek. HP ini nggak bagus. Kalau dijual 10 juta kemahalan Pak. 8 juta aja saya nggak mau beli kalau HP model ini. Nah, akhirnya si pembeli ini menjatuhkan penjual. Kalau tadi si pembeli menjatuhkan atau memotivasi untuk si pembeli membeli dengan cara tanajus. Kalau ini sebaliknya, wah barang ini Mbak nggak laku nih Mbak, ini barangnya murah sekali. Kalau dijual 10 juta mah jangankan ke Bapak Fulan, saya aja kalau dikasih 8 juta saya nggak mau. Saya ini barang kurang bagus. Saya gak, kalaupun mampu saya bisa, saya nggak bakal mau beli barang ini. Akhirnya karena mendengar ucapan orang yang ketiga ini, si penjual akhirnya, wah kalau begitu mahal nggak mungkin laku. Akhirnya dijual bukan 10 juta tapi malah 8 juta pun dikasih, 9 juta pun dikasih sama dia. Karena mendengar ucapan orang tadi yang menjatuhkan barangnya. Nah ini namanya tanajus. Nah, maka Rasulullah bilang wala tanajasu. Jangan kalian saling tanajus. Nah, tadi itu ya, berpura-pura menginginkan satu barang padahal dia tidak menginginkannya, hanya sekedar untuk menjatuhkan harga dari penjual atau untuk menjatuhkan atau menaikkan harga dari si pembeli. Itu namanya tanajus. Dan Rasulullah mengatakan wala tanajus. Jangan kalian melakukan tanajus. Maka seluruh ulama sepakat tanajus termasuk perbuatan yang haram. Begitu juga di dalam lelang jual beli misalkan. Ini tidak boleh tanajus. Nah, kita jual barang misalkan ini HP kita buka harga 10 juta. Lalu nanti orang yang ikut lelang menawar 10 juta 500 misalkan. Nah, ada orang yang ketiga ini tanajus. Apa itu? Dia sebenarnya tidak mau beli barang itu. Tetapi dia hanya meningkatkan harga barang dengan mengatakan saya 11 juta. Akhirnya yang mau beli sebenarnya wah 11 juta, dinaikin lagi 11 juta setengah. Akhirnya si tanajus itu bilang 13. Artinya dia menaikkan harga dengan pura-pura seakan-akan ingin membeli. Padahal dia tidak ingin membeli barang itu. Tidak ada minat untuk membeli barang itu, hanya sekedar untuk menaikkan harga tawaran. Ini termasuk tanajus. Dan Rasulullah bilang wala tanajasu. Jangan kalian saling tanajus, yaitu saling menaikkan dan menjatuhkan barang dengan cara tanajus tadi. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan
di bab ini sebenarnya masih cukup banyak ya. Nanti bisa kita bahas tentang wala tabaghadu dan jangan saling benci. Nanti pada pertemuan akan datang kita membahas apa itu larangan Nabi yang melarang kita untuk saling membenci dan bagaimana efeknya, bahayanya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Apa bahayanya saling membenci dan tentunya nanti juga kita bahas apa resep-resep agar kita bisa saling cinta dan menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Karena kebencian itu termasuk perbuatan syaitan, termasuk perbuatan yang haram. Rasulullah mengatakan wala tabaghadu. Nah, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kelima di kalimat wala tabaghadu wala tadabaru itu nanti kita akan bahas dan yang terakhir waktu ibadallahi ikhwana itu yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Ustaz Sidik ya, silakan masih tersisa waktu ini sengaja saya sisakan waktu seperempat menit atau 10 menit lebih dikit untuk buka tanya jawab kalau memang ada tanya jawab. Karena kalau saya ambil materi atau tema wala tabaghadu terlalu panjang, waktu tidak cukup. Insya Allah pada pertemuan datang baru kita bahas wala tabaghadu. Silakan saya. Baik Ustadz Afan, Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Masagaf. Mungkin sebelum kita tutup masih ada waktu sekitar 9 menit. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung atau melalui chat Zoom. Tafadhol Bapak Ibu sekalian. Baik Ustadz, Afwan sepertinya sudah cukup jelas Ustadz materi dari Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan dari para jamaah. Mungkin kalau boleh Ustadz sedikit satu pertanyaan dari saya Ustadz terkait dengan hasad ya. Terkait dengan hasad ini kan mungkin bagi setiap orang mungkin beda-beda Ustadz ya kadarnya gitu ya. Kira-kira apakah ada penjelasan dari Nabi terkait dengan apa saja yang membuat kita cenderung berbuat hasad Ustadz? Baik yang levelnya rendah ataupun mungkin levelnya sampai tinggi gitu Ustadz. Memang Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hijriah itu pernah mengatakan bahwa likulli insan fihi nasibun minal hasad, bahwa setiap manusia itu ada bagian dari yang namanya sifat hasad. Jadi itu kata beliau begitu. Tidak ada orang yang lepas dari sifat hasad. Yaitu apa? Keinginan untuk mendapatkan apa namanya nikmat yang orang lain terima. Nah, ketika kita bekerja sama bareng misalkan satu meja atau satu kantor, lalu orang itu dapat nikmat kita nggak dapat, itu mesti ada kecenderungan ingin apa yang dia dapat. Itu namanya hasad. Jadi kata Ibnu Taimiyah tidak bisa dihindari sifat hasad. Pasti setiap orang memiliki kecenderungan, memiliki bagian daripada hasad, menginginkan nikmat yang diperoleh oleh saudara. Nah, tetapi nanti kata beliau, ketika keinginan yang selalu pasti ada pada manusia itu diolah seperti di dalam Islam, maka keinginan tadi, hasad tadi tidak menjadi haram. Misalkan begini, teman saya si Fulan dapat nikmat, misalkan naik jabatan. Saya tidak. Ketika saya, waduh, enak banget sih ya, si Fulan itu dapat naik jabatan. Itu kan saya juga pengen kayak dia. Nah, hal seperti ini, kata Ibnu ini ya merupakan orang yang hasad, tetapi tidak dihukumi haram. Kenapa? Karena dia menginginkan nikmat saja, tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, baik dengan doa atau yang lainnya atau sumpah. Enggak. Saya hanya menginginkan jabatan yang diperoleh oleh Fulan. Saya juga pengen banget dapat jabatan kayak dia. Itu hal yang boleh. Dan itu merupakan bagian daripada hasad. Karena nanti hasad itu ada 4, kata para ulama. Yang haram 2, yang halal 2. Yang haram yang pertama tadi,
tamanni zawalun ni'mah anil khair. Dia berangan-angan untuk hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Ini haram. Karena ada keinginan, ada harapan supaya nikmat itu hilang. Nah, ini termasuk haram. Kenapa? Karena dia menginginkan itu. Atau yang kedua, dia yang haram. Dia menginginkan nikmat yang diperoleh dari Allah untuk orang itu. Kalau dia nggak dapat, dia berharap untuk nikmat itu juga nggak dapat dari orang itu. Jadi artinya, kalau dia dapat, saya nggak dapat, saya marah, saya hasad, saya iri, dan berharap semoga aja saya dapat juga kayak dia. Ternyata saya dapat, terus saya nggak jadi marah sama dia, nggak jadi iri, itu hasad yang haram. Ketika dia nggak dapat, dia berkeinginan hilang. Kalau nggak saya dapat nikmat itu, semoga aja si fulan itu nikmatnya hilang. Ini haram. Itu berbeda dengan yang kedua dan ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga apa itu? Saya menginginkan nikmat seperti yang diterima oleh fulan, tapi saya tidak berharap hilangnya nikmat. Nah, itu boleh. Kalau yang tadi enggak, saya menginginkan nikmat dari orang itu, kalau saya nggak dapat, semoga aja nikmat itu juga hilang dari orang itu haram. Sama seperti yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu saya menginginkan nikmat seperti yang orang itu terima, tapi kalau saya nggak dapat, semoga dia juga tetap terjaga, jangan sampai hilang. Nah, ini yang hasad tetapi boleh. Atau yang keempat diperbolehkan itu hasad yang iri dan berharap hilang nikmat dari orang yang berlaku dolim. Nah, misalkan dia punya pejabat atau dia punya jabatan, tapi jabatannya itu digunakan untuk melakukan kedoliman, melakukan hal-hal yang membuat orang lain sengsara, orang lain susah, mengambil hak orang lain itu namanya dolim. Maka kita boleh mengatakan semoga saja nikmat sebagai penguasa yang diberikan kepada fulan itu hancur, hilang. Nah, itu kan menginginkan nikmat orang lain biar hilang, tetapi karena orang tadi melakukan kedoliman, agar kedolimannya berhenti, agar kedolimannya tidak banyak menimbulkan efek kepada orang lain, supaya kekuasaan jabatannya hilang. Itu diperbolehkan, sama-sama berniat untuk atau berharap dan juga berdoa supaya nikmatnya hilang. Nah, itu hasad juga, dan hasad itu diperbolehkan. Kenapa? Hasad terhadap kekuasaan yang diberikan kepada orang yang dolim. Nah, kita berharap semoga kekuasaannya hancur, kekuasaannya hilang, sehingga dia tidak melakukan kedoliman lagi. Itu kan sebenarnya hasad. Atau berharap menghilangkan nikmat dari orang lain karena kedoliman. Nah, itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Dan yang menarik itu, kenapa sih hasad itu diperintahkan untuk dihindari, dan karena memang tadi intinya hasad itu membuat orang sulit, membuat orang tidak bahagia, membuat orang susah, membuat orang menjadi tidak bisa bahagia. Itu hasad. Ketika kita dapat uang banyak, kan mestinya gembira. Tapi ketika melihat orang lain ada yang lebih banyak, hilang kegembiraan kita. Ketika kita bisa sukses, mesti kita gembira. Tapi karena hasad, melihat orang lain gembira, sukses juga, dia tidak suka. Nah, ini menghilangkan kebahagiaan katanya. Bahkan di dalam penjelasan para ulama, sifat buruk yang pertama kali dihilangkan ketika kita masuk ke dalam surga adalah hasad. Kenapa? Karena kata ulama, walaupun berada di dalam surga, tapi kalau hatinya penuh hasad, surga itu tidak merasa nikmat. Surga itu tidak menjadi tempat yang indah. Kenapa? Karena dia masih belum puas. Karena dia itu merasa ada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi. Maka membuat hilanglah nikmat yang diterima karena sifat hasad tadi. Jadi hasad luar biasa ini. Ini sesuatu yang menimbulkan efek buruk sangat banyak sekali. Bahkan di surga, orang tidak bisa bahagia ketika ada hasad. Apalagi di dunia. Di dunia banyak hasad, maka tidak mungkin dapat kebahagiaan. Nah, itulah. Nah, jadi batasan yang diperbolehkan tadi, apa itu? Sekedar menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya, tapi tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut. Nah, itu merupakan hal yang boleh untuk kita hasad. Saya pengen banget menjadi orang kaya seperti dia.
Tapi saya tidak berharap supaya kekayaan orang itu hilang, enggak. Malah kita harus semoga kekayaannya bisa dijalankan sesuai dengan kehendak Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, saya ingin sekali kaya seperti itu. Itu kan hasad juga, menginginkan nikmat yang diterima oleh saudaranya. Tapi dia tidak berharap hilang. Nah, itulah batasan tentunya. Nanti kalau kita lebih detailkan mana hasad yang halal, mana hasad yang haram. Kalau yang haram tadi menginginkan hilangnya nikmat, atau kita ingin mendapatkan nikmat seperti yang dia peroleh, tapi kalau saya nggak dapat, semoga nikmat yang dia peroleh juga hilang, itu yang haram. Tapi kalau sekedar saya ingin seperti dia, tapi saya tidak menampakkan kebencian, kan? Tidak suka, dan kita tidak berharap nikmat itu hilang dari orang itu boleh. Bahkan berharap nikmat ya, dari seseorang yang berlaku dolim, maka kita diperbolehkan. Orang itu hartanya banyak sehingga semena-mena memeras orang lain, dipermainkan dengan riba dan seterusnya. Akhirnya kita hasad dengan cara semoga hartanya habis, semoga hartanya diambil oleh Allah. Nah, karena apa? Karena dia melakukan kezaliman dengan hartanya. Jadi hasad itu diperbolehkan ketika ditujukan kepada orang yang melakukan kezaliman. Nah, ini merupakan cukup banyak pembahasan tentang hasad, tapi apa yang kita bahas sebagai wakil saja sedikit tentang zakat, tentang hasad. Insya Allah apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz Sidik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi salah satu sebab digabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita dengan rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dunia wal akhirah, rizki yang membawa keselamatan dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Sili dan seluruh jamaah. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, tadi ada kendala perangkat Ustaz. Afwan tadi sedikit nggak bisa akses Zoom-nya. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Ustadz dan para jamaah atas gangguan yang terjadi. Kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz dan Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.